Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Yes, mungkin saat video ini tayang berarti kita sudah mulai memasuki bulan Ramadan ya teman-teman, ya nanti malam sudah mulai taraweh nih berarti. Oke, jadi ada teman-teman yang bertanya, targetnya tahun berapa sih Om, matic atau manual, dan gimana sih lebih bagus mana, matic atau manual? Oke, kita jawab ya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, kalau trajet saya si Silpi itu udah pernah saya kasih tahu ya, itu trajet manual tahun 2005, GL8 CVVT. Oke. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang tanya lebih bagus sebetulnya matic atau manual dan bikin juga perbedaannya. Oke. Jadi sebetulnya saya itu dulu udah pernah pakai trajet matic tahun 2003 DOHC. Sekarang saya pakai CVVT 2005 manual. Masing-masing punya keunggulannya Om. Jadi kalau ditanya bagus mana, sebetulnya so-so ya, maksudnya itu tergantung selera lagi, tergantung pilihan lagi. Kalau memang kita sering mobile, bepergian di dalam kota, atau mungkin mobilitas kita tinggi, sebetulnya lebih enak matic karena kaki kirinya nggak capek ngopling. Tapi kalau memang mobil kita itu maksudnya kita juga jarang pakai, mungkin seminggu sekali atau seminggu 2 kali, saya lebih prefer ya nggak apa-apa lah pakai manual, jadi nggak terlalu capek juga, nggak pakai tiap hari, ngoplingnya nggak tiap hari. Kalau dibilang keunggulannya, sebetulnya masing-masing punya keunggulan seperti yang tadi saya bilang. Cuma yang perlu diperhatikan kalau teman-teman itu ngambil mobil matic tahun tua, itu juga harus cek betul-betul di transmisinya, karena maklum ya teman-teman ya, mobil mungkin sudah kepake lebih dari 15-17 tahun, itu pasti harusnya sudah ada beberapa peremajaan di transmisi maticnya. Begitu juga harus dicek itu sudah pernah flashing oli matic atau belum, sudah pernah lihat juga itu apa namanya, recordnya sudah pernah ganti oli maticnya atau belum, dan kapan terakhir ganti oli maticnya. Jadi kalau misalkan mobil tahun tua itu mungkin yang mesti diperhatikan. Dan juga cek lagi teman-teman, cek lagi. Jadi saat kita mau ngambil mobil matic manual itu dicoba transmisinya. Jadi jangan asal mungkin jalan dari P ke D aja, itu dia jalan. Coba lihat nyentak nggak maticnya. Saya udah pernah bahas ini ya. Nyentak nggak maticnya, terus smooth nggak maticnya. Jadi itu yang mesti kita cobain satu persatu. Kalau manual mungkin lebih mudah ngelihatnya. Manual mungkin lebih mudah waktu kita trialnya atau mencobanya sebelum kita menggunakan mobil Hyundai Trajet manual ini. Jadi kalau matic memang kita harus benar-benar jeli. Dan satu hal, bawa montir yang memang mengerti mobil Hyundai Trajet, atau montir yang memang paham mobil matic juga teman-teman. Cek seluruh bagian di transmisi maticnya, baik di bagian mesinnya maupun di bagian transmisinya saat dikendarai. Itu yang tadi saya bilang gitu ya. Apakah ada nyentak saat perpindahan dari P ke R ke N, D, L atau 3, 2, 1, itu dicobain semua. Jadi biar kita juga saat make nanti aman dan nyaman. Lihat juga recordnya, record kapan mereka terakhir penggantian atau flashing oli maticnya. Jadi kalau ditanya sebetulnya nge-review dong Om Trajet DOHC, kebetulan saya sudah tidak punya lagi unitnya, cuman mungkin di video-video saya sebelumnya saya sudah pernah nge-review mobil saya. Kalau ditanya, ya tadi saya bilang Om, kalau ditanya enak mana, dua-duanya sih enak. Cuman kalau mobile kita adalah tiap hari, itu saya lebih prefer ke mobil matic. Kalau mungkin saya pakainya seminggu 2 kali atau 2 minggu sekali, ini kayak Silpi ini kadang-kadang itu dipakai cuma 2 minggu 3 minggu sekali karena mungkin saya sehari-harinya pakai motor, jarang juga keluar di hari-hari atau weekdays ya teman-teman ya. Jadi keluarnya di weekend aja kadang-kadang ini si Silpi. Ya itulah, jadi saya masih prefer untuk menggunakan manual. So, jadi kalau ditanya pilih mana, matic atau manual, ya saya kembalikan lagi, tergantung teman-teman ya. Teman-teman itu seleranya di mana, terus mobilitasnya seperti apa. Kalau mobilitasnya tinggi, saya lebih prefer matic. Kalau mobilitasnya rendah, saya lebih prefer ke manual. Sekali lagi tapi saya ingatkan, kalau teman-teman akan ngambil mobil matic apapun, bukan hanya Trajet, apalagi mobil tua ya teman-teman ya, jadi harus jeli betul dicek
transmisinya ya. Cuma itu aja yang mungkin saya ingetin untuk ngambil mobil Matic. Manual pun sama sebetulnya. Jadi itu teman-teman ya, yang nanya lebih prefer mana Matic atau manual, dan bagusan mana Matic atau manual, dan share pengalamannya Matic dan manual. Saya juga atas nama pribadi mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Kita sudah mulai memasuki bulan Ramadan. Semoga teman-teman yang menjalankan ibadah puasa di tahun ini mendapatkan keberkahan dan diberikan kesehatan agar bisa khusyuk menjalani ibadah full di bulan Ramadan ini. Oke teman-teman, maaf lahir batin ya. Mas Awit pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye.